Kemudian masuk ke angka penting. Nah, di sini angka penting ya. Berarti ada dong yang angka bukan penting. Ada, itu namanya angka taksiran dalam pengukuran. Nah, angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari pembacaan skala pada alat ukur. Ini digunakan ketika kita menggunakan alat ukur. Ada aturan-aturan yang kalian harus ingat ya, karena ini sebenarnya tidak susah, hanya mengingat-ingat saja ini. Yang pertama, semua angka bukan nol merupakan angka penting. Contoh nih, 1,324 di sini angkanya bukan nol. Jadi semuanya itu termasuk angka penting. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti memiliki 4 angka penting. Hitung aja jumlahnya. Kemudian aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting, atau kata lainnya adalah angka 0 yang dihimpit atau diapit angka bukan 0. Contoh 3,03. 0 ini diapit, ini bukan 0. Jadi 0 ini termasuk angka penting. Jadi memiliki 3 AP, angka penting. Ini 1, 2, 3. Jumlah ya, itu jumlah angka pentingnya. Aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri maupun di sebelah kanan koma desimal, bukan termasuk angka penting. Contoh 0,0034. Nah, di sini ada koma, di depannya ini 0, hanya 0 doang. Berarti ini tidak termasuk angka penting. Sebelah kanannya juga, sebelum angka bukan 0 ini bukan angka penting. Nah, jadi angka pentingnya hanya 2, yaitu 3 dan 4. Jadi 2 angka penting. Misalkan di sini ada tambahi 1, misalkan 10,0034. Nah, 0 ini jadi penting karena apa? Diapit angka bukan 0. Nah, jadi ini termasuk angka penting. Kembali ke aturan yang nomor 2 di sini. Jadi angka 0. Berarti kalau ini jumlah angka pentingnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 AP. Seperti itu. Berikutnya yang keempat, angka yang digaris bawahi termasuk angka penting. Namun angka setelah tanda garis bawah itu bukan termasuk angka penting. Contoh 34000 ada garis bawahnya. Nah, artinya ini batasnya, ini yang masih kita hitung angka penting. Nah, ini. Nah, ada berapa? Hitung 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 angka penting. 0 yang di sini, ini adalah bukan angka 0. Seperti itu. Kemudian notasi ilmiah. Nah, di sini aturan notasi ilmiah itu seperti ini. A kali 10 pangkat N. A itu bisa angka berapapun. Kali 10 pangkat N. Tapi A ini ada aturan juga, yaitu nilainya A ini adalah harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. N itu bilangan bulat. Nah, contoh, karena A ini harus lebih dari 1 dan kurang dari 10, berarti penulisannya begini, 2,2 kali 10 pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, ini memiliki angka penting yang ini. Hanya ini doang, 2 angka penting. Dan kali 10 pangkatnya berapapun, entah itu min atau plus, ini tidak dihitung. Berarti ini adalah 2 angka penting. Kemudian misalkan ada 0,0082. Ini angka 0,0082 itu adalah angka yang kurang dari 1. Maka ini harus dirubah menjadi di atas 1. Komanya harus taruh di sini. Nah,
biar angkanya itu lebih dari 1 dan kurang dari 10. Kalau misalkan komanya di belakang 2 berarti menjadi 82. 82 itu lebih dari 10. Nah, tidak boleh. Nah, ya, maka taruh di sini 8,2 kali 10 pangkat berapa di sini. Nah, komanya di sini. Kita hitung berapa kali loncatan untuk sampai belakang 8. Hitung 1, 2, 3. Nah, berarti pangkatnya adalah min 3. Kalau loncatannya ke kanan berarti pangkatnya min. Contoh lagi, misalkan 82.000. Nah, pengen jadikan notasi ilmiah harus berapa ini? Apakah komanya harus di belakang 2? Tidak boleh kalau di belakang 2 karena menjadi 82 itu lebih dari 10. Maka kita tuliskan di 8,2 kali 10 pangkat berapa. Nah, di sini tidak ada koma. Nah, berarti komanya itu kita mulai dari belakang sini. Biar sampai di sini komanya berapa, hitung. 1, loncatannya 2, 3, 4. Berarti loncat 4 kali. Loncat ke kiri berarti tandanya positif. Berarti pangkatnya adalah 4. Seperti itu. Berikutnya adalah operasi matematika dalam angka penting. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Ini aturannya sama. Nah, hasil penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya mengandung satu angka taksiran. Apa itu angka taksiran? Nih, angka taksiran nih, 2 nih. Yang paling belakang itu adalah angka taksiran. Yang ini adalah 3 nih. Ya, paling gampang untuk menghitung ini caranya begini aja. 12,2 terus kemudian ditambah 17,23 tambah. Nah, di sini taksirannya ini. Nah, kemudian yang ini adalah di angka 3. Nah, di sini hanya mengandung satu angka taksiran. Kita ambil angka taksiran yang paling depan sini. Berarti ini ya, kita garis bawah, garis saja sebagai batasnya nanti. Ditambah biasa, 3 tambah 0 berarti 3. Kemudian 2 tambah 2, 4. Kemudian koma, 7 tambah 2, 9, 1 tambah 1, 2. Nah, kita ambil yang ini aja batasnya ini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi hasilnya adalah ini. Kemudian lihat angka di belakangnya nih, angka 3. Nah, kita masuk ke aturan pembulatan. Angka 3 itu adalah kurang dari 5. Nah, misalkan kurang dari 5. Maka angka di depannya ini adalah tetap. Berarti tetap. Namun kalau lebih dari 5, nah, misalkan di sini misalkan 29,47. Nah, karena kita yang ambil ini, ya kan? Maka di sini lebih dari 57. Berarti ini nambah menjadi 29,5. Nambah 1. Berarti naik atau nambah 1. Depannya itu nambah 1. Kemudian apabila pas 5, tepat angka 5, belakang ini angka ini tepat angka 5. Angka. Nah, kita perhatikan misalkan contoh ya ini ya. 29,45 yang kita ambil ini. Nah, di sini belakangnya ini adalah 5, angka pas banget. Sekarang lihat gini, 4 ini angka depannya ini. Ini ganjil atau genap? Kalau genap itu tetap.
berarti aturannya adalah kalau genap itu adalah tetap. Jadi ini hasilnya itu adalah 29,4. Namun misalkan ganjil, misalkan 29,35, yang kita ambil hanya ini doang. Di belakang ini kok 5, pas ini kan. Maka lihat ini ganjil. Kalau ganjil berarti ini nambah 1, berarti menjadi 29,4. Berarti kalau di sini ganjil nambah 1. Seperti itu ya. Nih, paham? Nah, ini yang kita tuliskan ini 29,4. Contoh berikutnya. Ini saya hapus dulu nih. Oke. 16,28 tambah 0,418 tambah 42,2. Nah, ini ngitungnya gini aja, tulis ke bawah paling enak. 16,28 tambah 0,418, diluruskan ya biar gampang menghitungnya, dan komanya itu kalau penjumlahan atau pengurangan sama. Ini 42,2 ditambah. Nah, yang pertama ini angka taksirannya adalah yang paling belakang ini. Nah, ini. Kalau ini 8 ini. Berarti yang ini di angka 2. Nah, harus memiliki satu angka taksiran. Kita ambil yang paling mendekati koma ya ini ya. Kalau ini kan 2 angka di belakang koma, ini 3 angka di belakang koma. Kalau ini 1 angka di belakang koma, kita ambil ini, ambil aja batas ini. Sekarang kita jumlahkan 8 tambah 9, ini 2 tambah ini 6 tambah 2 8, jumlahan biasa, koma 6 tambah 0 tambah 2 8, 4 tambah 1 5. Yang kita ambil ini ya, ini dia. Nah, namun kita lihat angka di belakangnya ini angka 9. 9 ini lebih dari 5. Aturannya kalau lebih dari 5, angka depannya ini naik 1. Berarti yang ditulis adalah 58,9. Kalau kamu nulisnya hanya 58,8, ini nanti di soal ini salah ya. Yang betul kayak gini. Ya. Contoh ketiga sama. Yang berikutnya adalah perkalian dan pembagian. Hasil perkalian dan pembagian menghasilkan bilangan penting yang paling sedikit dari bilangan yang terlibat. Contoh 0,281 kali 2,4. Paling enak seperti tadi, dituliskan ke bawah 0,281 dikali 2,4. Kalau perkalian komanya tidak harus lurus. Nah, kita dilihat di sini. Kalau ini ada berapa angka penting nih? Nah, jumlah angka pentingnya ada berapa? Nah, berarti ada 1, 2, 3. Berarti 3 angka penting. Yang bawah ada 2 angka penting. Nanti hasilnya akhirnya itu harus memiliki angka penting yang paling dikit antara ini 2 atau 3. Ternyata paling dikit ada 2. Berarti nanti hasilnya harus 2 angka penting. Kita kalikan biasa. 1 kali 4 4. 8 kali 4 32. 32 tulis 2, nyimpen 3. 2 kali 4 8 tambah 3 11, nyimpen 1. 0 kali 4 0, tadi simpan 1 tulis lagi di sini. 1 kali 2 tulis di bawah sini 2. 8 kali 2 16, nyimpen 1.
2 kali 2 4, disimpan 1 tambahkan menjadi 5. 0 kali 0 0 kali 2 0. Kita jumlahkan 4 7 terus 6 0. Komanya di belakang koma total ada berapa angka? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Berarti di sini. Ini hasilnya. Namun ini tidak ditulis semua. Nah, kita hanya butuh 2 angka penting. Berarti dari mana di sini? Nah, ini. Nah, karena 0 ini bukan angka penting, maka ini yang ditulis angka penting. Nah, ini. Berarti 0,67 dan belakangnya ada angka 4. Angka 4 ini kurang dari 5. Maka ini 7 ini tetap. Hasilnya berarti adalah dituliskan 0,67. Ini 2 angka penting, ya kan? Oke, begitu ya. Kalau misalkan di sini perkaliannya adalah 0,2135 dikalikan 0,215. Nah, misalkan kalikan, kita lihat angka berapa penting. Nah, ini 4 angka penting. Yang bawah adalah 3 angka penting. Nanti dihitung sama seperti ini persis dan hasil akhirnya harus ditulis. Nah, nilai yang jumlah angka penting yang paling dikit yaitu 3. Seperti itu, ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tonton video-video yang lainnya. Assalamualaikum.